Ada beberapa desa yang saat ini menjadi tanggung jawabnya untuk dibina. Pertama, dari program Bina Desa yang sumber dananya menggunakan dana desa seperti Desa Maburay dan Desa Warukin. Juga program dari bidang seni budaya YABN yang bekerja sama dengan pihaknya untuk membina Desa Upau dalam hal pembinaan menjahit sasirangan yang dimodifikasi dengan kulit kayu, dan Desa Liu yang ada di Kabupaten Balangan untuk pembuatan sasirangan. Yang pertama, kalau dari desa itu ada 2 desa, Warukin sama Maburay. Kalau program dari CSR itu terutama dari YBN yang diinginkan manajernya adalah Ibu Jureda Hamdi, itu dia meminta kita jadi pembina program seni budaya. Nah, kalau seni budaya itu ring yang dilakukan oleh YBN itu adalah upau. Kita ambil situ menjahit dengan modifikasi kulit kayu. Nah, pernah kita kita lakukan modifikasi kulit kayu. Ini contohnya seperti ini. Ini dari modifikasi kulit kayu, contohnya seperti ini. Cara menjahitnya, kemudian dimodifikasi seperti dari bahan ini, semuanya dari bahan alami dari Desa Upau. Ini binaan dari YBN, program seni dan budaya. Nah, kemudian ada dari topinya. Ini, kemudian ada dari kita bikin sandal seperti ini. Kemudian ada dompet kecil. Dompetnya seperti ini. Nah, dompet kecilnya seperti ini. Ini semuanya dari bahan kulit kayu. Nah, kemudian itu program kedua dari YBN itu di Desa Liu. Liu itu perbatasan antara Kabupaten Tabalong sama Balangan. Nah, di sana tuh suku Dayak Deya. Situ kita ajarin membuat sasirangan. Tapi ciri khas daerah sana yaitu binatang lion rangkau. Lion rangkau itu binatang yang paling mematikan bagi mereka di situ. Bentuknya seperti kayak kalajengking. Seperti kalajengking. Tidak hanya membina desa, dirinya kadang juga diminta untuk sekolah dalam hal pembuatan sasirangan. Kita ada kemarin tuh sama ini program dari sekolah, yaitu terutama di SMP 2 Maburay. Nah, dengan Pak Usnul itu kita kemarin bikin sasirangan untuk anak-anak yang kelulusan sekolah. Alhamdulillah ya, mereka mempercayai kita untuk memberikan bimbingan di sana. Ketika ditanya mengenai suka dukanya selama ini, Zuraida hanya tertawa kecil. Karena menurutnya bisa melihat masyarakat yang ia bina berhasil merupakan sebuah kepuasan batin tersendiri baginya. Ya, sukanya itu rasa kepuasan batin kita kan, orang bisa melakukan, orang bisa menghasilkan uang itu luar biasa. Tidak bisa diukur dengan apapun rasanya. Kalau dukanya itu kita takutnya ini program itu kadang-kadang kita ditakutkan, makanya sih kita bekerja sama dengan Hipikenu, dengan satu lembaga yang berbadan hukum. Kalau tidak dilakukan dengan seperti itu, kalau kita sendiri yang mengerjakan tanpa lewat lembaga, itu nanti kita memanfaatkan program-program, itu yang kita takutkan. Kalau kita lewat lembaga itu jelas kan strukturnya seperti apa, teknisi programnya seperti apa, pembiayaannya kita seperti apa, tentu jelas di dalam MUU kerjasama dengan Hipikenu dengan bina-bina desa atau dengan program CSR yang lain. Selama bergerak di bidang pembinaan terhadap masyarakat, Zuraida mengaku dirinya mendapatkan banyak manfaat, seperti dapat bersilaturahmi terhadap banyak orang dan banyak mempunyai rekan maupun teman baru. Ia juga membuka diri terhadap teman-temannya yang ingin belajar membuat sasirangan di tempat kediamannya. Kita banyak silaturahmi, banyak rekan, banyak teman gitu kan. Seperti ini, rumah kita ini jadikan
seolah tidak pernah sepi. Silih berganti kan teman-teman datang. Ada yang minta ajarin kita punya komunitas. Ada komunitas kita itu batik sirang khas Tabalong namanya. Tapi di dalam komunitas itu ada 7 kelompok. Nah, 7 kelompok itu yang kita bina dan kita kerjasama itu dengan komunitas. Yang pertama di Tabalong ini yang batik sirang, batik yang dikirim ke Kulon Progo itu 10 orang. Kemudian ada dari Tanta Hulu. Nah, kemudian ada dari desa Poin Kiwa, ada desa Mahi Seberang. Nah, jadi kita berkumpul di sini jadi satu. Jadi kita saling silaturahmi lah. Rasanya kita kalau orang saling silaturahmi dan saling berkomunikasi di sini, rasanya apapun yang pekerjaan kita merasa capek ternyata hilang dengan ketemu berkumpul seperti ini. Dan ketika ditanya mengenai impian saat ini, Zuraida mengatakan dirinya ingin memberikan hak paten terhadap motif ataupun karya yang ia dan teman-temannya buat, yaitu berupa batik sirang, kombinasi antara batik dan sasirangan. Yang kita kejar impian itu saat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan hak paten, punya ciri khas Tabalong ini. Nah, yang itu hak paten kan, itu yang saya impikan. Bagaimana orang Tabalong ini punya program yang punya pemerintah kemarin tentang batik bersinar, kita sendiri yang nanti bikin, bukan dari luar lagi. Jadi masyarakat kita sendiri yang menikmati dan bagaimana kita bisa menjual produk daerah kita ke luar gitu. Ada ciri khas lah bahasanya. Itu yang saya impikan, hak paten itu. Selain bermitra dengan pihak swasta, pihaknya juga bermitra dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabalong yang menurutnya telah banyak membantu pihaknya dalam hal pembinaan UMKM yang ada di Tabalong. Ya, kalau dengan pemerintah itu kita pastilah berhubungan dengan pemerintah. Soalnya saat ini yang bisa membawa kita keluar itu kan biasanya pemerintah. Seperti pameran. Pernah kemarin tuh di Gedung Semesko itu dari Dikranasda, Dewan Kerajinan Daerah, itu kerjasama dengan istri Bupati dan PKK Kabupaten. Kemudian dari Dinas Perindakop itu kan setiap event tuh dia punya jadwal. Nah, membuat produk itu yang kita kerjasama dengan pemerintah. Kalau pihak swasta itu mungkin kita kerjasama, mungkin ada pendanaan yang bisa dikucurkan untuk teman-teman untuk modal usaha. Ada beberapa alasan yang membuatnya terus termotivasi dan menjadi inspirasi baginya untuk terus bergerak di bidang ini. Di antaranya seperti dorongan suami yang menurutnya selalu mendukung kegiatan yang ia lakukan selama ini. Juga dari salah satu temannya sekaligus rekan dalam memperjuangkan pertumbuhan UMKM di Tabalong ini, walaupun sekarang sudah almarhum. Karena saya dorongan dari suami. Nah, suami saya itu tidak pernah membatasi saya untuk mengembangkan sesuatu. Malah dia mendukung apapun yang bisa kita. Dengan teman saya yang kebetulan dia adalah meninggal waktu kejadian. Beliau mau datang ke rumah, menyusun program kegiatan kami itu adalah menjemput OKM yang ada di Tabalong. Nah, kita jemput, misalnya kami kerjasama dengan Koperasi Al Yakin, kan beliau tahu ada namanya Pak Sotijo. Beliau kemarin kecelakaan di Sulingan itu. Beliau tuh niatnya datang ke rumah kita ini membawa salah satu UMKM yang mau ketemu dengan kita. Kemudian itu ada programnya CSR Adaro. Nah, kebetulan kita begitu mulianya niat beliau untuk memajukan UMKM sampai beliau itu tidak mengenal lelah lah. Beliau itu yang membantu saya
menjemput bola UMKM yang ada di sini. Dia rekrut orang-orang yang dia anukan, dia sampaikan kepada kita solusinya, masalah pemasaran, masalah kemasan, sampai masalah permodalan. Beliau luar biasa, makanya saya sangat kehilangan lah salah satu teman yang sama-sama berjuang untuk UMKM yang ada di Tabalong ini. Kita sampai bikin rencana bikin zona UMKM, misalnya daerah selatan, daerah utara. Daerah selatan itu kita bikin betul-betul salah satu brosur lah, brosur yang kita bisa jual. Tinggal orang meling namanya ini, kita lewat brosur itu kita bisa memasarkan. Kalau misalnya itu kan salah satu antisipasi, misalnya jauh antara, misalnya dari utara kan jauh dari Jaro, dari terkenal dengan gula arennya, kemudian anyam-anyaman tuh kerajinan itu kita kumpulkan, kita bikin list di salah satu brosur itu. Rencana kami seperti itu, tapi Allah berkehendak lain. Kita tetap berusahakan lah apa yang keinginan yang sama-sama kita inginkan itu mudah-mudahan terwujud lah. Iya, menginspirasi. Itu semangat yang saya kagum dengan beliau itu, ada semangat tidak mengenal itu bahasanya upah lah, mencari materi dari situ, tidak sama sekali. Tapi kita kemarin itu sampai bagaimana kita mengusahakan beliau ini supaya mempunyai usaha yang betul-betul sebetulnya mereka tidak punya usaha punya usaha yang diusahakan, maksudnya itu punya produk lah bahasanya. Tapi beliau bisa merekrut orang, mengumpulkan jadi semacam sales lah. Dia menjual, jadi memasarkan, bagian marketing lah, kita arahkan beliau ada sebagai marketing, karena beliau saya lihat orangnya begitu gigih, begitu tanpa pamrih, begitu tidak memandang siapapun, dengan usaha, dengan kemampuan beliau. Ya sampaikan beliau itu menghantarkan hidup beliau itu di jalan, tidak mengenal lelah lah. Dari pagi habis mengantarkan sekolah kita ketemu nyusun kegiatan, siang hari jemput anak, antar, sore lagi datang lagi ke sini, mungkin sampai kadang-kadang sampai malam. Beliau kan kadang-kadang saya suruh untuk ada pelatihan tuh beliau memberikan informasi ke keluar gitu. Nah pemirsa, demikian episode Profesiku kali ini. Semoga dengan tontonan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, terlebih dapat menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa perempuan perlu berkisah? Karena mereka percaya dalam diri mereka ada kekuatan untuk menciptakan, memelihara, dan untuk mengubah sesuatu.